warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Ito Jusman Setiawan. Teman-teman, saya hari ini akan sharing terkait hal yang mungkin sudah familiar di telinga kalian, atau mungkin bisa jadi kalian sering melihat sesuatu yang berhubungan dengan hal ini. Nah, kali ini saya akan membahas terkait ISO. Nah, kalian pasti sering dengar teman-teman yang mungkin di sekolah pada melihat ISO, sertifikat ditempel di tembok, atau mungkin kalian yang udah kuliah pernah tahu ISO itu apa. Bahkan kalian yang sudah bekerja pasti sangat familiar dengan istilah ISO, ataupun mungkin sudah pernah lihat sertifikat ISO itu apa. Nah, berhubung saya mengikuti training, saya memiliki experience untuk mengikuti training. Nah, itu ada 4 training yang saya ikuti terkait ISO. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, namun kali ini saya akan membahas sejarah ISO dan juga Annex SL, struktur tingkat tinggi. Nah, untuk video-video selanjutnya saya akan membahas terkait ISO 9001, yaitu ISO terkait dengan Quality Management System, atau mungkin yang bisa kalian sebut jaminan mutu. Dan juga ada ISO 14001, yaitu ISO tentang Environmental Management System atau dengan manajemen lingkungan. Nah, mungkin kalian juga sering dengar ini. Dan juga selanjutnya adalah ISO terkait Occupational Health and Safety, yaitu berhubungan dengan K3, yaitu ISO 45001 atau yang bisa kalian sebut ISO 45001. Dan juga yang terakhir, mungkin kalian sangat jarang mendengar ini, terutama yang masih belum terjun ke dunia kerja, yaitu ISO terkait risk management atau manajemen risiko, yaitu ISO 31000. Nah, nanti akan saya bahas ini di video selanjutnya. Namun untuk video kali ini saya akan membahas tentang definisi dan juga sejarah ISO beserta Annex SL, struktur tingkat tinggi. Nah, jika kalian penasaran dan ingin lebih tahu tentang ISO dan Annex SL, terus pantau video ini. Jangan lupa klik like, dan juga yang terpenting jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng agar selalu update info terbaru dari video yang sudah saya upload. Oke teman-teman, mari kita membahas tentang ISO dan Annex SL. Untuk outline-nya, yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada sejarah ISO, pengertian Annex SL, dan juga 10 klausul Annex SL. Adapun pendahuluannya, pasti teman-teman yang udah pernah magang, ataupun yang udah pernah kerja, ataupun mungkin yang masih kuliah dan juga masih sekolah, pasti pernah tahu apa itu ISO, terutama ISO yang tentang Quality Management, Health and Safety, dan Environmental Management. Nah, itu jadi untuk ISO 9001 itu adalah tentang kualitas atau jaminan mutu. Lalu ISO 45001 ini yang terbaru, sebelumnya OSHAS 18001 itu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu adalah ISO 14001 tentang manajemen lingkungan. Nah, ini jadi satu, yaitu masuk dalam IMS, Integrated Management System. Oke, jadi kita akan bahas ini nanti, namun untuk saat ini kita hanya membahas tentang pendahuluan saja untuk ISO dan Annex SL. Nah, jadi Integrated Management System tadi ya ada 3. Nah, kita tidak membahas ini dulu. Kita lanjut untuk sejarah ISO. Nah, awalnya itu ISO bukan singkatan, karena awalnya lembaga tersebut adalah IOS, dalam bahasa Inggris International Organization for Standardization, atau OIN dalam bahasa Prancis, Organisation Internationale de Normalisation. Sebelum akhirnya ditetapkan menggunakan nama ISO, diambil dari bahasa Yunani, ISOS, yang berarti sama.
Lalu apa sih sebenarnya ISO itu? Nah, ISO itu adalah pengembang standar internasional terbesar di dunia. Berdiri pada 23 Februari tahun 1947 dengan kantor pusat di Geneva, Swiss. Anggota ISO adalah beberapa negara yang berjumlah 162 negara. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 19.500 standar yang telah terbit, dan yang terpopuler adalah ISO seri 9000 dan ISO seri 14000 yang tadi tentang jaminan mutu dan manajemen lingkungan. Adapun standar-standar tersebut meliputi keamanan pangan, laboratorium sampai komputer, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, kesehatan juga, keamanan jalan dan juga lain-lain. Oke guys, kita lanjut ke manfaat ISO. ISO merupakan salah satu badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari badan standarisasi nasional masing-masing negara. Kalau di Indonesia itu namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk mengukur kualitas organisasi. Nah, jadi untuk perusahaan ataupun organisasi yang ingin bersaing secara global dapat mengukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Adapun untuk manfaat ISO, diantaranya yang pertama adalah membantu menjadikan organisasi atau industri maupun perusahaan lebih efisien dan lebih efektif. Lalu yang kedua adalah perusahaan terdaftar pada lembaga sertifikasi dan diaudit secara periodik. Lalu yang ketiga adalah jaminan kualitas sesuai standar internasional. Nah, ini tiap-tiap perusahaan yang ingin memiliki atau mempunyai sertifikat standarisasi ISO harus melalui suatu siklus yang disebut dengan PDCA. Nah, PDCA ini diterapkan pada segala jenis industri maupun proses organisasi, yang mana dilakukan proses identifikasi, analisis, serta juga eksekusi suatu penyelesaian masalah untuk dapat menjamin mutu sesuai standar internasional. Lalu yang keempat, kelebihannya ataupun manfaat dari ISO ini adalah dapat mengoptimalkan kinerja karyawan. Karena mengacu kepada prinsip manajemen mutu, semua standar yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Hal tersebut bisa memotivasi karyawan supaya terus menjaga kualitas, efisiensi, serta juga produktivitas mereka sesuai standar ISO yang diterapkan. Lalu yang terakhir, standar ini menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Jadi kurang lebih ada 5 manfaat ISO ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas terkait Annex SL. Jadi kalian mungkin sering mendengar ISO tapi jarang sekali mendengar apa yang namanya Annex SL. Nah, karena ini memang baru ya. Jadi Annex SL itu adalah struktur tingkat tinggi. Nah, Annex SL itu juga istilah untuk kerangka sistem manajemen secara umum untuk semua standar sistem manajemen baru di masa mendatang. Terus apa tujuan dari Annex SL ini? Tujuannya agar semua standar sistem manajemen yang dikeluarkan oleh ISO mudah diintegrasikan, karena saat ini banyak organisasi ataupun perusahaan dan lembaga yang menerapkan lebih dari satu sistem manajemen. Standar yang sudah dan sedang menerapkan Annex SL adalah ISO 9001 yang itu dengan manajemen mutu, lalu ISO 14001 tentang manajemen lingkungan, lalu ISO 45001 tentang K3. Annex SL telah menetapkan struktur semua standar sistem manajemen ke depan dalam 10 klausul yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ibaratnya Annex SL ini adalah standar untuk sebuah standar. Oke teman-teman, ini ada 10 klausul dari Annex SL. Yang pertama adalah scope atau ruang lingkup. Nah, scope atau ruang lingkup ini menguraikan tujuan dari sistem manajemen dan harus diselaraskan dengan konteks persyaratan dari organisasi ataupun lembaga maupun perusahaan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang nomor 4. Lalu yang kedua adalah
normative reference atau referensi normatif. Nah, klausul ini berisi referensi standar atau publikasi yang relevan. Lalu yang ketiga adalah terms and definition atau ketentuan dan definisi. Klausul ini berisi definisi dari istilah umum yang digunakan di seluruh standar yang dipakai oleh organisasi maupun lembaga dan perusahaan. Lalu yang keempat adalah context of the organization. Nah, ini ada hubungannya dengan scope yang nomor 1. Klausul ini mendefinisikan area yang akan dicakup oleh sistem manajemen. Lalu yang kelima adalah leadership atau kepemimpinan. Klausul ini menekankan pentingnya keterlibatan tim kepemimpinan dalam pengoperasian sistem manajemen. Lalu yang keenam adalah planning atau perencanaan. Klausul ini membahas bagaimana sistem manajemen akan mencapai tujuannya dan bagaimana bisnis akan menghadapi suatu resiko di masa depan. Lalu yang nomor 7 adalah support atau dukungan. Klausul ini membahas bagaimana pengoperasian sistem manajemen akan didukung untuk berjalan secara efisien, mulai dari segi biaya dan juga dari segi waktu dan juga keefektivitasannya. Lalu yang ke-8 adalah operation atau operasi. Klausul ini berisi detail operasi pada proses sehari-hari dan operasi dalam bisnis. Nah, jadi di sini orientasinya udah bisnis ya. Jadi kalau yang nomor 1 sampai 3 itu lebih ke pendahuluan. Nah, nomor 4 sampai 10 itu sudah lebih rinci lagi. Hal yang ke-9 adalah performance evaluation atau evaluasi kinerja. Nah, klausul ini menganalisa dan memantau seberapa baik bisnis yang kita jalani atau bisnis yang kita buat beroperasi terhadap persyaratan sistem manajemen. Lalu yang terakhir ini improvement, nah perbaikan. Nah, jadi membahas hal terkait menggunakan hasil evaluasi kinerja bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan prosesnya di masa depan. Oke, demikian kita sudah selesai membahas tentang sejarah ISO dan juga definisi serta pengertian dari Annex SL. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe ISO. Ada 4 tadi yang sudah saya janjikan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.